Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana Putra. Saya dari Prodi Teknik Mesin kelas A. NIM saya 14.25.00033. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjawab soal-soal ETS kimia dasar. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Soal ETS kimia dasar adalah nomor 1. Seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Nomor 2 adalah jelaskan bagaimana prinsip Hahn, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi. Berikan dengan contoh unsur Fe dan ion Fe pangkat 2+. Nomor 3, sejumlah logam besi Fe direaksikan dengan gas klorin Cl2 menghasilkan besi klorida FeCl3. Jika tersedia 5+ NIM saya 33, dua angka terakhir NIM saya 33, maka hasilnya adalah 38. Jika tersedia 38 gram besi dan dilawatkan 10 liter gas klorin pada STP, hitunglah A. mol masing-masing reaktan, B. tentukan reaktan pembatas, C. hitung massa FeCl3 yang terbentuk, D. hitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Oke, kita langsung saja menjawab yang nomor 1. Jawaban nomor 1 adalah hasil eksperimen menunjukkan sebagian kecil partikel alfa dipantulkan, menandakan adanya inti atom yang padat dan bermuatan positif. Ini membantah model atom Thomson yang menyatakan muatan positif tersebar merata dan mendukung model Rutherford bahwa atom memiliki inti di pusatnya. Lalu ini adalah contohnya. Contoh dari gambarnya. Oke, kita akan langsung saja lanjut ke eksperimen yang membantah model atom Thomson. Hal ini membantah model atom Thomson atau biasa dibilang seperti roti kismis. Modelnya seperti roti kismis karena menurut model tersebut muatan positif tersebar merata di seluruh atom, sehingga partikel alfa seharusnya tidak mengalami pembelokan besar. Contoh gambarnya seperti ini, seperti kismis ya, memang seperti roti kismis. Oke, kita lanjut ke eksperimen yang mendukung model atom Rutherford. Hasil ini mendukung model atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom memiliki inti kecil, padat, dan bermuatan positif di pusatnya. Partikel alfa yang mendekati inti akan dibelokkan kuat, bahkan ada yang dipantulkan kembali. Contohnya adalah seperti ini. Partikel positif di tengahnya seperti ini. Jadi partikel alfa itu dibelokkan kembali atau dijauhkan lah. Oke, lanjut. Kesimpulannya adalah hamburan partikel alfa membuktikan bahwa muatan positif dan massa atom terkonsentrasi di inti, bukan tersebar merata seperti yang dikatakan Thomson. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soal dari nomor 2 adalah jelaskan bagaimana prinsip Hahn, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi. Berikan dengan contoh unsur Fe dan ion Fe pangkat 2+. Oke, jawabannya adalah yang aturan Aufbau, elektron mengisi orbital dari tingkat energi terendah ke tertinggi. Urutannya adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya.
Lalu larangan Pauli. Larangan Pauli adalah tiap orbital hanya boleh diisi maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan. Lalu prinsip Hahn adalah elektron akan mengisi orbital yang sejajar atau masing-masing satu dulu sebelum berpasangan agar energi atom lebih stabil. Ini adalah contoh gambarnya. Oke, kita lanjut ke contoh unsur Fe. Nomor atom Fe adalah 26. Mengikuti aturan Aufbau adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, 3d pangkat 6. Jadi konfigurasi elektron Fe adalah Ar kurung Ar 4s pangkat 2, 3d pangkat 6. Lalu kita lanjut ke gambarnya. Contoh gambarnya adalah seperti ini kurang lebih. Oke, langsung saja kita lanjut ke contoh unsur ion Fe pangkat 2+. Saat Fe membentuk ion Fe pangkat 12, 2 elektron akan dilepas terlebih dahulu dari orbital dengan energi lebih tinggi. Walaupun 3D diisi setelah 4s, setelah terisi energi 4s sedikit lebih tinggi dari 3D, sehingga elektron dari 4s lepas terlebih dahulu. Fe pangkat 2+ yaitu adalah kurung Ar 3D pangkat 6. Ini adalah contohnya. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya adalah ketiga prinsip tersebut bekerja sama menentukan urutan pengisian dan distribusi elektron pada unsur transisi seperti Fe, sehingga konfigurasi elektronnya sesuai dengan kestabilan energi dan aturan kuantum. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga adalah sejumlah logam besi Fe direaksikan dengan gas klorin Cl2 menghasilkan besi klorida FeCl3 jika tersedia 5+ NIM saya dua nomor terakhir NIM saya adalah 33 dan dijumlahkan adalah 38 gram besi. Jika tersedia 38 gram besi dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada STP. Hitunglah A mol masing-masing reaktan, B tentukan reaktan pembatas, C hitung massa FeCl3 yang terbentuk, D hitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Oke, jawabannya adalah nomor 3, 2Fe plus 3Cl2 lalu 2FeCl3. A. Mol masing-masing reaktan. Rumus umumnya adalah N yaitu M per N untuk padatan. Dan untuk gas pada STP, N adalah V per Vm dengan Vm adalah 22,4 liter per mol STP. Lalu kita mencari Fe-nya. Massa MFe yaitu 38 gram. Lalu massa molar MFe yaitu 55,845 gram per mol. Lalu NF-nya adalah 38,0 per 55,845. Hasilnya adalah 0,68045 mol. Lalu kita mencari Cl2 yaitu volume Cl2 yaitu 10,0 liter. Pada STP Vm-nya adalah 22,4 liter per mol. Lalu NCl2 yaitu 10,0 per 22,4.
Jika dihitung maka hasilnya adalah 0,44643 mol. Atau jika dibulatkan adalah 0,446 mol. Reaktan pembatas. B. Dari persamaan stoikiometri, 2Fe bereaksi dengan 3Cl2. Jika Fe menjadi penentu, kebutuhan Cl2 untuk 0,68045 mol Fe adalah NCl2. Yang diperlukan adalah 3/2 dan NFe-nya adalah 3/2 dikalikan dengan 0,68045. Maka hasilnya adalah 1,02068 mol. Tetapi tersedia hanya 0,44643 mol. Cl2 kurang Cl2 tidak cukup. Jika Cl2 menjadi penentu, kebutuhan Fe untuk 0,44643 mol Cl2 adalah NFe. Yang diperlukan adalah 2/3 per 6 Cl2, yaitu 2/3 kali 0,44643. Hasilnya adalah 0,29762 mol. Tersedia Fe adalah 0,68045 mol. Lalu Fe lebih. Kesimpulannya adalah Cl2 adalah reaktan pembatas. Oke, kita lanjut ke yang C. Massa FeCl3 yang terbentuk. Dari reaksi 3Cl2 lalu 2FeCl3, sehingga mol FeCl3 yang terbentuk dari NCl2 adalah NFeCl3, yaitu 2/3 dan NCl2 yaitu 2/3, 0,44643. Hasilnya adalah 0,2976 mol. Lalu massa molar FeCl3 yaitu MFeCl3 sama dengan MFe plus 3MCl sama dengan 55,845 plus 3 kurung 35,45453. Dan hasilnya adalah 162,204 gram per mol. Lalu massa produk. Massa produk adalah MFeCl3 yaitu NFeCl3 kali MFeCl3, yang dimana adalah 0,29762 dikalikan dengan MFeCl3 nya adalah 162,204. Hasilnya adalah 48,28 gram. Kurang lebih pembulatannya. Jadi massa FeCl3 yaitu 48,3 gram. Kita lanjut ke D, massa sisa reaktan berlebih. Fe adalah berlebih. Mol Fe yang bereaksi sama dengan mol FeCl3 yang terbentuk. Koefisien 2, 1/1 per atom Fe lalu FeCl3 yaitu 0,2976 mol Fe dikonsumsi. Sisa mol Fe adalah NFe. Sisanya adalah 0,68045 dikurangi 0,29762, yaitu hasilnya adalah 0,38283 mol. Massa sisa Fe yaitu MFe. Sisanya adalah 0,38283 dikalikan dengan 55,845, yaitu hasilnya adalah 21,38 gram. Jadi massa Fe yang tersisa adalah 21,4 gram.
Cl2 habis atau dalam kurung reaktan pembatas, dan sisa Cl2 adalah 0. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.